Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam suasana hati yang bahagia di dalam melaksanakan pembelajaran pada masa pandemi. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari, membaca, menuliskan, dan menghafal surah Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Baiklah, mari kita perhatikan terjemahan dari surah Al-Fil ini. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Adakah tidak engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Adakah tidak Dia menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Wa arsala 'alaihim tayran ababil, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, tarmihim bihijaratin min sijil, dan Dia melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka mereka dijadikannya seperti daun yang dimakan ulat. Baiklah, kita perhatikan pula beberapa hukum tajwid yang ada pada surah Al-Fil ini. Barangkali tidak semuanya kita bahas pada kesempatan ini ya, hanya beberapa saja. Di antaranya yaitu pada ayat pertama ada Al-Fil. Al-Fil bi ashabil fil. Di sana ada alif lam. Alif lam ada dua, yaitu syamsiyah dan qamariyah. Pada surat Al-Fil ini maka hukum alif lamnya adalah alif lam qamariyah, karena lamnya dibaca dengan jelas. Sedangkan kalau alif lam syamsiyah lamnya tidak dibaca ya. Kemudian pada ayat kedua ada yaj'al. Ada di sana huruf jim yang berbaris sukun atau mati, sehingga dia dimasukkan ke dalam golongan qalqalah sughra, yaitu bunyi hurufnya seperti memantul. Ya, kita baca secara memantul, bunyinya seperti yaj'al. Tidak boleh kita baca yaj'al karena dia adalah qalqalah. Qalqalah itu artinya memantul. Kemudian pada ayat ketiga ada tayron ababil. Ya, tayron ababil ada tanwin kemudian disambut oleh hamzah atau alif. Di sana hukumnya adalah ilhar, yaitu dibaca tanwinnya dengan terang atau jelas. Tidak boleh ada dengung. Tayron ababil.
jelas tanwinnya. Kemudian pada ayat keempat, min sijil, ada nun sukun bersambung dengan sin. Hukumnya adalah ikhfa. Membaca ikhfa ketika mulut kita membaca tanwin dan kita sudah bersiap-siap membaca huruf di depannya. Sijil, seketika membaca tanwinnya kita sudah siap-siap untuk membaca huruf sin di depannya. Kemudian pada ayat terakhir ada di sana ka'asfim ma'kul. Di sana juga ada tanwin yang disambut oleh huruf mim, di mana di dalam tajwid ini apabila ada tanwin disambung oleh huruf mim maka tergolong ke dalam idgham bi gunnah. Baiklah, mari kita perhatikan pula isi kandungan surah Al-Fil ini. Al-Fil artinya adalah gajah. Kalau kita buka mushaf Al-Quran, maka kita akan temukan surah Al-Fil berada pada urutan ke-105 dari 114 surah dalam Al-Quran. Surah Al-Fil, surah yang masyhur dengan peristiwa kelahiran Nabi Muhammad, di mana pada masa itu ada pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha yang berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Namun apa yang mereka lakukan itu menjadi sia-sia disebabkan Allah mengirimkan kepada mereka itu burung ababil atau burung yang berbondong-bondong disebutkan dalam Al-Quran. Mereka dilempari dengan batu dari tanah liat yang sudah terbakar sehingga mereka itu sebagaimana daun yang dimakan oleh ulat. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Yaitu ketika pasukan Abraha sudah berada dekat dengan kota Mekah, penduduk Mekah ketika itu meminta nasihat dari pemimpin Mekah, yaitu kakek Nabi Muhammad sendiri, Abdul Muthalib. Abdul Muthalib menyarankan agar seluruh penduduk Mekah bersembunyi atau meninggalkan kota Mekah disebabkan sikap dari pasukan bergajah ini yang biasa menghancurkan dan merampas harta dari daerah yang dilewatinya. Maka mereka disarankan oleh Abdul Muthalib untuk mengungsi ke balik bukit di sekeliling kota Mekah. Nah, ada pembelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa ini, di mana untuk menghadapi suatu peristiwa yang begitu besar, hendaknya kita meminta nasihat daripada orang-orang yang soleh, yang kita anggap sebagai pemimpin di dalam lingkungan kita, yang kita yakini dia adalah orang yang amanah dalam memegang kepemimpinannya. Mungkin untuk lingkungan kita ini seperti RT. Nah, pada waktu pasukan bergajah sudah mendekati dan merampas beberapa ternak dari penduduk Mekah, termasuk ternaknya Abdul Muthalib sendiri. Nah, ketika penduduk Mekah sudah disarankan untuk meninggalkan Mekah, Abdul Muthalib bersama seorang putranya menemui Abraha di tendanya. Apa yang diminta oleh apa yang disampaikan oleh Abdul Muthalib kepada Raja Abraha adalah bahwa dia sebagai pemimpin Mekah meminta kepada Raja Abraha untuk mengembalikan ternaknya yang dirampas. Sementara Ka'bah yang hendak dihancurkan oleh Abraha, Abdul Muthalib menyerahkannya kepada Allah karena Ka'bah adalah rumah Allah, maka Allah lah yang akan menjaganya.
Demikianlah ucapan dari Abdul Muthalib kepada Abraha. Nah, ketika itulah kita ambil suatu pembelajaran bahwa untuk menghadapi suatu yang sangat besar dan sangat berat, kita serahkan kepada Allah untuk memberikan kita semua yang kita butuhkan, pertolongan, perlindungan. Kita serahkan diri kepada Allah di dalam hal menjalani hidup kita. Kemudian juga adanya di sana unsur sikap kerjasama dan peduli kepada sesama, di mana Abdul Muthalib ingin semua penduduk Mekah untuk menjauhkan diri dari keributan dan huru-hara yang mungkin terjadi. Nah, maka di sana kita lihat ada rasa peduli dan kerjasama dari penduduk agar mereka tidak ikut di dalam kerusuhan yang terjadi. Bisa kita bayangkan kalau seandainya penduduk Mekah tidak mengungsi pada waktu itu, mungkin mereka juga bisa jadi ikut terlempari oleh batu yang dibawa oleh burung ini. Namun Allah selamatkan mereka dengan cara bekerja sama, saling menjaga, menyelamatkan diri, peduli, bekerja sama. Nah, ini hendaknya dapat pula kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan, pertama berserah diri kepada Allah, kemudian bekerja sama untuk mencari solusi dari persoalan yang kita hadapi, kemudian peduli kepada orang lain di sekitar kita. Mudah-mudahan dengan demikian Allah turunkan pertolongannya sehingga kita terselamatkan di dalam apapun yang terjadi berupa huru-hara yang kita merasa suatu yang sangat menakutkan. Baiklah, demikianlah kesimpulan dari pembelajaran kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini dapat dipahami dan kita laksanakan untuk kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi orang-orang yang soleh dan soleha dan dirahmati oleh Allah di dalam setiap langkah dan perbuatan kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.